Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tema 1, subtema 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan hewan. Ada beberapa cara perkembangbiakan hewan, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami terdiri menjadi beberapa cara, yaitu pertama bisa melalui biji, melalui tunas, melalui umbi, kemudian juga bisa melalui spora. Nah, perkembangbiakan menggunakan biji contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon semangka. Kalau dengan tunas, contohnya pohon pisang, pohon bambu, cocor bebek. Kalau menggunakan umbi, itu contohnya kentang, bawang, wortel, dan singkong. Kalau menggunakan spora, itu biasanya terdapat pada tanaman paku-pakuan. Nah, kalau perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Di dalam biji ada beberapa bagian. Yang pertama, selimut biji, yaitu fungsinya adalah melindungi biji. Kemudian ada embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Kemudian ada kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, anak-anak, ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan menggunakan biji. Ini adalah daur hidup tanaman semangka. Berawal dari biji yang ditanam, kemudian tumbuh menjadi kecambah, kecambah tumbuh terus menjadi tanaman yang kecil, kemudian tumbuh terus menjadi tanaman yang dewasa, kemudian tumbuh bunga, dan setelah tumbuh bunga, tumbuhlah buah semangka. Nah, di buah semangka itu ada bijinya ya, yang bisa ditanam lagi. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, cocor bebek, dan juga tanaman bambu. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang contohnya kentang dan ubi jalar. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis contohnya bawang dan bunga bakung. Kemudian ada umbi akar, contohnya adalah singkong dan wortel. Nah, anak-anak, menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah loh. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, anak-anak, apa dari kalian ada yang mau mencoba menanam singkong? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bawang berkembang biak menggunakan umbi lapis.
Menurutmu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Ayo, ada yang tahu? Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Anak-anak, ada yang sudah pernah melihat spora? Bagaimana sih spora itu? Nah, kita perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, berikut adalah tanaman paku-pakuan. Yang di balik daunnya terdapat bintik-bintik hitam atau berwarna merah. Nah, itulah yang disebut dengan spora. Spora ini dapat menempel dan tumbuh di mana saja dengan bantuan angin. Jadi, spora ini mudah sekali terbang ya. Selain perkembangbiakan alami, ada juga perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan ini dengan bantuan manusia ya anak-anak. Contohnya adalah mencangkok, setek, dan juga menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Namun ada kekurangannya. Kekurangan hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, anak-anak, berikut adalah cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, kemudian tali, sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Nah, langkah-langkahnya, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur, kemudian bungkus dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya kemudian tanam di tempat yang teduh. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada video kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.